Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari Eskom MSI. Perkenalkan, saya Dwi Febrisa Fandi dengan NIM F1E122042 dari ruang 002. Materi yang akan saya presentasikan yang pertama adalah pertemuan kelima dengan materi 4 macam pengetahuan. Yang kedua adalah pertemuan yang keenam dengan materi sifat kebenaran ilmiah. Dan yang terakhir adalah pertemuan ketujuh dengan materi hukum dan teori ilmiah. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama ada pertemuan kelima, yaitu 4 macam pengetahuan. Poin penting. Yang pertama adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah, di mana pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat komplementatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Dan terakhir adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. Selanjutnya adalah pengetahuan dan kesadaran. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan langsung, yaitu segala hal yang ada atau hadir dalam jiwa tanpa melalui penafsiran dan pikiran. Selanjutnya adalah pengetahuan tak langsung, yaitu berdasarkan pemahaman mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya adalah pengetahuan partikular, yaitu bagian yang bersifat pribadi, tertentu, atau istimewa, maka dianggap lain dari yang lain. Yang keempat adalah pengetahuan universal, yaitu kebenaran yang diungkapkan, ilmu tidak mengenai sesuatu yang bersifat khusus, melainkan kebenaran tersebut berlaku umum dan keseluruhan. Selanjutnya adalah pengetahuan indrawi, yaitu sejenis pengetahuan yang terlibat langsung dalam menghasilkan pengetahuan ini ialah organ-organ tubuh atau indera-indera luar atau otak. Kalau didefinisikan, ada sudut pandang objek. Pengetahuan indrawi merupakan suatu pemahaman tentang tampak-tampakan semata-mata yang berbeda dengan esensi dan eksistensi dari barang-barang. Selanjutnya adalah pengetahuan konsepsional, yaitu pengetahuan jenis serta klasifikasi dan hubungannya dengan serta di antara mereka lebih rumit dalam wujud pengetahuan yang tersusun, semacam skema, model mental, ataupun teori implisit ataupun eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Selanjutnya terdapat fungsi ilmu pengetahuan menjelaskan yang pertama adalah deduktif. Sesuatu berdasarkan premis pangkal ilir yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada probabilistik, yaitu pola pikir induktif dari sejumlah kasus yang jelas, sehingga memberikan kepastian yang tidak mutlak dan bersifat kemungkinan besar atau hampir pasti. Yang ketiga adalah fungsional, yaitu letak suatu komponen dalam suatu sistem secara menyeluruh. Yang keempat adalah genetik, yaitu suatu faktor mengenai gejala-gejala yang sering terjadi. Yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya, seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan,
dan sensasi-sensasi fisik. Dalam hal ini, kesadaran memiliki dua sisi, yaitu kesadaran yang meliputi pemahaman terhadap stimuli lingkungan sekitar dan pengenalan seseorang akan peristiwa mentalnya sendiri, seperti pikiran yang ditimbulkan oleh memori dan oleh kesadaran pribadi akan jati dirinya. Terdapat 3 hal, skeptis, subjektif, dan relatif. Yang pertama adalah skeptis. Skeptis adalah sikap meragu terhadap sesuatu informasi ataupun pengetahuan yang telah diwariskan kepada umat manusia selama ini. Selanjutnya ada subjektif, yaitu sikap yang mengacu kepada keadaan di mana seseorang berpikiran relatif atau sudut pandang seseorang, perasaan, serta selera. Yang ketiga adalah relatif, yaitu sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Yang kedua adalah pertemuan ke-6 dengan materi sifat kebenaran ilmiah. Pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau disingkat dengan KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah, menurut KBBI, adalah bersifat umum, dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Dari pengertian ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian yang menimbulkan ketidakpuasan dan keraguan pada kebenaran tersebut, sehingga selanjutnya diwujudkan menjadi pertanyaan dan diikuti dengan penyelidikan. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Kebenaran ilmiah dijadikan ilmu. Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah metodologis, yang ketiga adalah universal, dan yang keempat adalah sistematis. Pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematis, dan bersifat intersubjektif, agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Lalu, bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan yang pertama, pragmatis, yang kedua adalah koresponden, dan yang ketiga adalah koheren. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar, haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang melecehkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah yang harusnya membantu manusia dan memudahkan manusia, akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Selanjutnya adalah teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek
bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan tiga hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Berikut merupakan teori kebenaran. Yang pertama adalah koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntuhan pernyataan. Pernyataan dikatakan benar jika ada keruntuhan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan yang lain. Yang kedua adalah korespondensi, yaitu kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Yang ketiga adalah performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang keempat, ada pragmatis. Teori ini menyatakan sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Selanjutnya ada konsensus, di mana suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Selanjutnya ada sintaksis, yaitu suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Selanjutnya ada semantis, di mana suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Jadi, memiliki arti maksudnya menunjuk pada referensi atau kenyataan, juga memiliki arti yang bersifat definitif. Selanjutnya ada non-deskripsi, yaitu suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan tergantung peran dan fungsi pernyataan itu. Mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kebenaran logik. Menurut teori ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya, pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama masing-masing. Dan terakhir adalah agama. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan alasan manusia, maka dalam teori ini lebih mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Selanjutnya adalah sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama ada struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis. Kesimpulan diperoleh sebagai konsekuensi logis dari proposisi tertentu yang dianggap benar. Jika induksi yang dilakukan adalah proses generalisasi yang mengungkapkan hubungan tertentu di antara berbagai fakta yang telah ditemukan. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, semua orang rasional bisa memahami kebenaran ilmiah ini. Atas dasar ini, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran yang berlaku universal atau dapat diterima oleh semua orang yang dapat menggunakan akal budinya secara baik. Salah satu catatan yang perlu diberikan di sini adalah sifat rasional perlu dibedakan dari sifat masuk akal. Sifat rasional terutama berlaku bagi kebenaran ilmiah. Sifat masuk akal ini terutama berlaku bagi kebenaran tertentu yang berada di luar lingkup ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. Dan yang terakhir adalah sifat pragmatis.
Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Selanjutnya, materi ketiga untuk pertemuan ketujuh dengan materi hukum dan teori ilmiah. Yang pertama ada hukum dan teori ilmiah. Pengertian hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Dan kata lain, kalau dalam bentuk hipotesis masih merupakan sebuah dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat antara A dan B, dalam bentuk hukum hubungan sebab akibat itu terbukti benar. Sebaliknya, jika A dan B masih kadang-kadang saja, berarti hubungan A dan B merupakan hubungan hukum ilmiah. Pengertian teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan, dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Dalam ilmu pengetahuan, pengertian teori lebih baku, yakni teori haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang terpantau dan dapat membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah. Yang pertama adalah observational nesting, yaitu suatu teori seharusnya mempunyai paling tidak konsekuensi observasi yang sama dengan teori sebelumnya. Yang kedua adalah fertility, yaitu suatu teori seharusnya membuka untuk diuji dan dikembangkan. Yang ketiga adalah track record, yaitu suatu teori hendaknya memiliki keberhasilan pada waktu sebelumnya. Yang keempat adalah inter-teori support, yaitu suatu teori harusnya terintegrasi dan memberikan dukungannya pada teori lainnya. Selanjutnya ada internal konsistensi, yaitu suatu teori hendaknya memiliki konsistensi internal. Selanjutnya ada smoothness. Jika suatu teori tidak sesuai dengan fenomena yang dijelaskannya, hendaknya terbuka untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya adalah compatibility with well-grounded metaphysical belief. Suatu teori hendaknya konsisten dengan asumsi umum atau metafisis tentang dunia. Dan terakhir adalah simplicity, yaitu teori yang simpel lebih baik dari teori yang rumit. Yang kedua adalah terbentuknya hukum ilmiah. Sifat hukum ilmiah atau hukum alam. Yang pertama ada netral, yaitu mengharuskan pernyataan bebas dari kepentingan tertentu. Yang kedua ada universal, yaitu bersifat universal di antara dua peristiwa. Dan yang ketiga adalah lebih pasti, yaitu lebih pasti sifatnya karena telah terbukti benar dengan didukung oleh fakta dan data yang tidak terbantahkan. Proses. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi, dalam hal kepastian, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat ini. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis, atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Yang ketiga adalah teori dan hukum ilmiah. Teori dan hukum ilmiah. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis
dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan secara ilmiah. Terkadang juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan sesuai kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu ketindakan kesengajaan atau kebetulan. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-raguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori. Teori hukum. Yang pertama adalah memahkotai sistem, yang kedua adalah terdiri atas hukum ilmiah, yang ketiga adalah pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala, dan yang keempat berfungsi untuk eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.